Oke, baik Pak. Ini nanti Bapak sama Arke ya, boleh baca dari bacaan basmalah, terus surat pernyataan memeluk agama Islam. Bismillah. Jangan atau pegangin aja Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan Surat pernyataan memeluk agama Islam. memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah agama di sisi Allah hanyalah Islam. hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Suparman, nama Suparman, tempat dan tanggal lahir Temanggung 2 Februari 1981, alamat pekerjaan buruh harian lepas, agama terdahulu Kristen. dengan penuh kesadaran Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Senin, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik Pak, saya jabat tangannya Pak ya. Jenengan nanti ikuti setelah saya Pak ya. Bisa barengan sama Arke juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Maaf sekali lagi ya Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Monggo Pak dilanjutkan lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak, proses yang begitu singkat ya Pak ya, nggak nyampe 5 menit Pak, tapi ini mengubah. Prosesnya lama. Ya, diskusinya yang lama Pak. Insyaallah. Tapi untuk persyaratannya kan ya nggak nyampe 5 menit Pak. Tapi tanggung jawabnya besar Pak. Insyaallah. Kadang kami yang sudah Islam dari lahir malah iri Pak. Orang yang mualaf tuh kan dosa-dosanya terdahulu diampuni, tapi kebaikan-kebaikan yang diperbuat dari dahulu sampai sekarang tetap jalan Pak, tetap dicatat Pak. Masya Allah. Ada bukan ayah? Mau Pak ini di tanda tangan? Boleh. Ini ya dekat materai. Geser dikit. Kenain materai ya? Kena materai. Separuh kena materai. Nomornya juga Pak. Di sini ya? Di Sini. Ya, di bawahnya saksi 2 sah. Ya, siap. Satunya lagi Pak. Arke udah bisa tanda tangan belum? Belum. Coba. Tampaknya jelek. Coba tes dulu. Nanti dikenain materai ya. Sini. Coba. Ya, dari sini ke sini. Kayak kena materainya juga. Coba. Satunya lagi. Sama lo ya. Sama ya.
berisi sini Arkea. Di sini. Sini. Di sini nggak apa? Di sini. Arke ya. Deket-deket. Agak kecil dikit nih. Nggak apa-apa. Di sini lagi. Satunya lagi. Di sini. Nah, sini Di aja. sini. Di bawah sini. Nah di sini nggak apa? Di sini. Di Samping. sini. Coba. Ini jangan deket-deket lihatnya. A. R. Baik Pak, ini karena sudah melalui tahap pengsyahadatan, gimana Pak ini perasaannya Pak sebelum dan sesudahnya? Sebelumnya saya penuh dengan istilah bergejolak di dalam. Oh ya, astaga. Jadi pakai aja Pak ya. Oh ya. Ya, jadi sebelum bersyahadat saya mempunyai pergejolakan di dalam hati yang sangat kuat antara keyakinan agama lama saya dan beberapa pendalaman yang saya dalami dari agama lama saya. Itu benar-benar membuat perang batin di dalam hati saya sendiri, dalam diri saya. Kemudian jika memang malam ini mungkin saya sudah ditakdirkan untuk bersyahadat, ya saya merasa sudah plong saja, terasa sudah lega, karena saya untuk menuju ke sini pun sebelumnya mungkin terasa berat, tapi setelah ngobrol-ngobrol kemudian semakin yakin bahwa saya hanya percaya kepada satu Tuhan. Gitu. Tapi ini nggak ada paksaan sama sekali kan Pak? Tidak ada, karena untuk melalui proses ini saya sendiri melaluinya sendiri dengan sangat panjang. Perjalanannya tidak 1-2 hari, tapi 1-2 tahun lebih saya untuk memperdalam isi Alkitab saya sendiri gitu loh. Jadi dari keraguan-keraguan selama bertahun-tahun itu akhirnya saya menemukan satu agama yang selama ini justru malah saya anggap negatif. Jadi agama Islam yang selama ini saya anggap negatif, yang tidak terlintas dalam pikiran saya untuk memeluknya, tapi justru dari pendalaman saya akan Alkitab saya, akhirnya saya di situ menemukan bahwa menurut saya harus berserah diri itu ya di agama Islam. Gitu. Siapa? Ya. Arkea ini? Arkea kenapa? Kok mau bersyahadat kenapa? Masuk ke pesantren. Mau pengen masuk pesantren. Masya Allah. Jadi kalau Arkea malah dia sudah dari kecil memang, karena pada saat saya dalam keraguan, saya tidak mungkin dong mengajarkan anak saya ke dalam agama yang justru sekarang membuat saya ragu. Makanya akhirnya saya coba arahkan ke dengan aktivitas di masjid dengan teman-temannya, dan dia malah lebih dulu istilahnya dia lebih dulu yakin dengan adanya satu Tuhan daripada saya. Gitu. Baik Pak, mungkin ada sedikit pertanyaan Pak. Ketika meninggalkan agama terdahulu, apa sih Pak ini rasakan? Apakah ada penyesalan? Penyesalan tidak. Yang jelas penyesalan tidak, seperti yang saya bilang tadi bahwa karena saya mendapatkan keraguan di Alkitab yang saya dapatkan, banyak hal yang akhirnya yang dulu saya begitu imani dengan kuat Alkitab saya, akhirnya saya bisa memperdalam lagi. Justru pada saat memperdalam itu saya menemukan
apa ya, istilah keraguan-keraguan tentang konsep ketuhanan gitu. Jadi kalau di agama lama dulu ada Trinitas, tapi di Muslim justru malah saya benar-benar menemukan bahwa Tuhan ya hanya satu. Itu Tuhan itu ya esa gitu. Baik Pak. Oke Pak, dari sabda Yesus. Dengarlah hai orang Israel, hukum yang paling pertama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yes, dulu sempat aktif gereja Pak? Iya, kalau saya termasuk yang aktif karena saya kecilnya di asrama. Nah, asrama itu asrama Kristen ya. Jadi saya aktif di kegiatan, mulai dari kegiatan sekolah minggu, kemudian saya menjadi guru sekolah minggu, bahkan saya sempat juga menjadi ketua pemuda di gereja. Kemudian saya juga menjadi tim musik yang selama bertahun-tahun aktif. Jadi makanya itu saya bilang ketika saya mendalami Alkitab itu ada peperangan batin yang sangat kuat karena saya begitu istilahnya begitu kuat di agama lama saya gitu loh. Di Alkitab yang saya ikuti itu saya begitu kuat gitu karena dari kecil gitu loh. Oke, baik Pak, Masya Allah. Doanya saya semoga jenengan bisa lebih istiqomah menjalankan syariat Islam. Amin. Dan dengan kalimat ini, semoga dengan kalimat ini pun bisa ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mengucapkan kalimat ini di akhir hayat. Amin Allah. Baik Pak, ini ada sedikit tanda mata, Insya Allah. Ini untuk orang-orang yang bersahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Gitu. Nanti Arkea sebentar ya. Ayahnya Arkea dulu gantian. Ini Pak, ada sajadah, kita unboxing bersama-sama nih. Ya. Ada sajadah. Sajadah lagi, Masya Allah. Ini ada sarung. Ini ada sarung. Moto saya ke sajadah soalnya. Ini ada sajadah. Ya. Ini ada Iqra. Sebelum ke Al-Quran, Iya. jangan bisa belajar Iqra. Iya. Nanti bisa belajar sendiri di rumah atau bisa datang ke sini, monggo Pak. Siap. Pintu terbuka. Siap. Ini Pak, Al-Quran. Setelah selesai ini, hatam Iya. Iqra, bisa langsung ke Al-Quran. Gitu. Dan ini tak kalah pentingnya lagi Pak, panduan praktis hijrah. Iya. Jadi di dalam bukunya itu menjelaskan tentang tata cara sholat, wudu dan lain sebagainya. Jangan bisa baca, bisa pokoknya ya jenengan baca aja Pak. Oh, iya. Insya Allah ini membantu sekali. Ini kami bungkus untuk jenengan. Oh ya. Maaf, ada sedikit. Ini dari ini untuk zakat mal untuk para mualaf. Zakat mal. Masya Allah. Ini zakat malnya. Jadi emang salah satu mualaf itu termasuk salah satu golongan yang wajib ya. berhak Ya. Berhak mendapatkan zakat mal. Saya masukkan kembali Pak. Ini bisa dipakai pas pulang atau ketika sholat Jumat. Belum bisa. Ya, maaf. Arkea dapat Iqra baru. Ini punya Arkea ya. Dapat Iqra baru Ada Iqra. Apa ini double ternyata? Ya sudah. Ini punya Arkea. Tapi kayaknya kegedean ini. Oh, kegedean kan? Apa itu? Ini gamis. Kegedean buat Arkea nih. Mau kasih ke mamanya Arkea? Iya. Ini ada
Ada buku nonton juga nih, tapi kayak gedean tapi. Coba. Jadi dulu itu Arka itu murid saya Pak. Di Masjid An-Nur ini. Santri. Oh tak kira yang itu muridnya yang siapa? Mas yang timur. Iya, namanya Mas Siapa ke? Fauzan. Mas Fauzan ya. Ya. Saya kira itu namanya. Itu emang aslinya itu. Oh gitu. Saya emang bantu-bantu. Oh gitu. Padahal karena sekarang udah mulai fokus di yang sini makanya jarang gitu. ke sana Pak. Jarang ke sana jenengan. Iya. Pulang sore. Jam berapa mau hari apa? Nanti saya bagi-bagi waktu dengan pekerjaan. Atau kalau punya 사랑해요 Iya. 신앙으로 기초도 듣기를 떴어요 Oh gitu. Nanti tim perempuan Oh iya. ada belajar Iqra-nya juga. udah belajar ikranya. Ya udah enggak ini ada belajar Iqra-nya. Kalau sudah Iqra sudah lancar bahasa Qurannya, setiap hari Selasa jam 10 ada taksin membaca tafsir Quran. Ayo besok itu. maaf Baik Pak, mungkin kiri apa? Ayo, Pertemuan proses pensyaratan pada malam hari ini Duduk dulu. kepada sahabat villa, kami mohon doanya supaya Pak Suparman bisa menjadi muslim yang kafah. Amin. Bisa menjadi seorang muslim yang kafah, itu udah lebih bagus apa ya? Masya Allah. Dan mungkin ada sedikit pesan atau kesan kepada teman-teman yang di luar sana yang mungkin udah tertarik dengan Islam tapi masih ragu. Ada pesan dan kesan? Sementara kalau untuk pesan kepada teman-teman mungkin karena belum ada teman-teman yang tertarik. Cuman yang saya sekarang berharap dan inginkan adalah keluarga saya, supaya keluarga saya juga cepat dibukakan pintu hatinya. Amin Allah. Untuk segera menyadari bahwa apa yang selama ini diikuti ternyata kurang benar lah, hitungannya kurang benar, karena intinya di Alkitab sendiri sudah dijelaskan bahwa di situ yang Yesus yang selama ini kita anggap Tuhan ternyata memang hanya dia adalah utusan dari Tuhan sendiri. Jadi tetap bahwa Tuhan itu adalah hanya satu, Dia yang Esa. Iya, betul. Gitu. Jadi saya harap kepada keluarga mungkin supaya mereka cepat diberi hidayah. Amin Allah. Baik, terima kasih Pak Suparman. Kami mungkin sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Alkaf ngajak semua siapapun yang nonton video ini atau mendengarkan suara ini untuk sama-sama kita berkontribusi dalam pembangunan Wisma Mu'alaf Center Yogyakarta. Insya Allah mudah-mudahan
bermanfaat, jadi wasilah hidayah buat banyak orang. Ayo sisihkan harta kita, jadikan harta kita nganterin kita kepada keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disimpan nggak jadi apa-apa, tapi kalau dikeluarin bisa jadi rezeki yang berkali-kali lipat yang diantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Insyaallah ta'ala, ayo sama-sama kita sumbangin harta kita. Kalau nggak mampu, seenggaknya doain ya supaya pembangunannya lancar sampai tuntas, sampai jadi bagus, bermanfaat buat banyak orang. Insyaallah ta'ala.